Halo Kak Ria. Ini Kak Ria akhirnya masuk. Halo Kak, halo semua. Ngapain Kak? Abang udah balik atau masih di Medan? Udah balik, udah balik. Oke, lagi full of charge lah ini ya kan. Iya benar. Oke, kita mulai. Terhubung. Sebelum aku masuk ke penjelasan, aku tuh pengen kasih ilustrasinya pakai charger, gitu ya. Ini charger gitu. Ini kan ada charger. Kalian pasti semua punya charger, ya kan? Di kepala charger. Terus ini kabelnya. Terus ini ada penghubung lagi karena ini kepala luar negeri dan kita masih ada di Indonesia, jadi harus dikasih adapternya lagi. Nah, ini kalau mereka ini bareng-bareng aja kayak gini, berfungsi nggak sih mereka semua? Mereka bareng aja aku letakin bareng aja gini. Berfungsi nggak sih ini ke handphone kayak gini aja mereka bareng aja? Berfungsi nggak sih? Ini akan berfungsi pada saat mereka terhubung. Benar nggak sih? Kira-kira paham nggak sih ya? Terhubung. Cekrek. Dan ini akan kuhubungkan ke handphoneku. Cekrek. Ada petir di rumahku. Terhubung mereka dengan petir. Begitu ini udah di seperti ini kuhubungkan ke listrik, maka ini akan berguna. Jadi paham kira-kira ya kalau terhubung itu artinya bukan cuma kumpul. Karena kalau cuma kumpul kita nggak akan berfungsi, sama kayak kabel charger tadi. Di bulan Oktober ini kita akan lebih ngebahas sama topik dengan komunitas. Supaya kita nggak salah, goals kita nggak salah untuk punya komunitas. Kita perlu tanya juga goals kita apa untuk kumpul gitu loh. Mana tahu cuma cari gebetan atau apa. Karena banyak yang berkumpul tapi belum tentu terhubung. Yang hari ini akan aku bahas sama-sama, yang akan kita bongkar sama-sama. Karena kita created for connection. Kita diciptakan Tuhan untuk terhubung. Makanya kita harus paham karena banyak orang di komunitas, kita bilang gereja aja deh sekarang karena kita sama-sama anak pergi ke gereja. Seringnya kita pergi ke gereja itu cari figur. Nah, ini aku dulu nih, aku yang belum bertobat. Kalau yang khotbah nggak enak, aku nggak suka. Ada yang kayak gitu nggak sih? Pernah yang kayak gitu, jujur. Nengok-nengok siapa yang khotbah hari ini. Oh, dia yang khotbah. Baru aku mau serius. Kalau nggak enak tuh, dia nggak enak tuh yang khotbah. Oh, hari ini yang worship ini ya gitu. Kita suka fokusnya sama figur yang kita lihat di depan mata. Kita nggak terhubung dengan Tuhan. Kita hanya akan sibuk dengan situasi. Oh, pasti Medan keren ya gitu ya. Lampunya warna-warni. Terus ini begini-begini gitu. Kita lebih fokus sama situasinya daripada sama siapa yang mau kita datengin sebenarnya gitu. Jadi kita mulai harus perbaiki goals kita karena ternyata itu akan berbahaya ke depannya. Karena berkumpul belum tentu terhubung sama kayak kita. Kita kadang-kadang kumpul onsite kayak minggu lalu, tapi aku merasa aku belum terhubung sama kalian. Mungkin apalagi karena cewek semua ya kan. Terus terhubung dengan Tuhan, kita bisa doa, kita bisa kayak ngerasain perasaannya di dia waktu itu yang lagi bener-bener apa gitu ya kan, walaupun kita ketawa-ketawa aku lagi gitu. Walah. Tapi hari itu aja, sekarang dia udah berbunga-bunga lagi guys, by the way. Tapi maksud aku terhubung itu ternyata kuncinya nggak hanya pas kumpul belum tentu terhubung. Nah yang paling bahaya kita sering nemuin yang namanya fake atau kepalsuan saat kita kumpul-kumpul. Kita nggak suka sama kepalsuan. Tapi terkadang pada saat kita apa adanya, bisa jadi juga kita nggak suka nerima orang apa adanya, atau kita nggak suka diterima orang. Tapi aku punya prinsip seperti ini. Akhirnya aku menemukan, sebentar, sepertinya aku freezing deh.
Tunggu ya, kenapa kalian freezing? Enggak kok, Kak. Enggak. Aman. Enggak ya, tapi laptopku hang. Suaraku kalian dengar? Lancar. Aman. Kenapa aku tidak bisa mendengarkan, melihat kalian ya? Aku jaga-jaga masuk. Sekarang slide-ku udah bergeser. Udah. Isinya apa ya? Boleh ada yang bacain nggak? Saat kamu jadi apa adanya, keluarga akan stay, tamu akan left. Oke. Bentar aku tutup dulu ya. Tadi hang. Oke. Oh, ini udah balik lagi. Kira-kira paham nggak ya? Saat kita apa adanya, maksudnya begini. Mungkin ada di sini yang bareng berdampak dari pertama sekali. Ada juga yang mungkin baru akhir-akhir ini masuk. Tapi yang aku rasakan setiap kali bahwa setiap semester itu selalu berbeda. Cuman aku pengen aja jadi rumah buat siapapun yang perlu rumah gitu. Tempat curhat, tempat buang sampah gitu loh. Tapi aku akan menemukan yang namanya aku akan dilukai. Maksudnya seperti ini. Aku akan, pada saat aku udah mau diri aku jadi rumah apa adanya, aku terima kalian apa adanya, gak akan semua orang akan nerima aku apa adanya. Paham nggak ya sampai situ? Maksudnya gini, aku makin kenal Noyan, aku akan makin mengetahui kelemahan dia. Sama, Noyan makin mengenal aku, pasti akan mengetahui kelemahan. Karena nobody's perfect, bener nggak? Semua orang akan punya kelemahan, tapi kalau kita fake, kitanya capek. Mendingan kita apa adanya, karena kita akan nemuin keluarga yang sebenarnya. Karena keluarga akan stay. Kamu akan lihat, mungkin yang paling lama sama aku, setelah Bang Rio di sini adalah Lydia deh kayaknya. Ya kan? Kenapa dia tak bertahan? Padahal banyak kali pasti kekuranganku di mata dia. Pasti ada sesuatu yang dia lihat. Sama, kenapa aku bertahan sama Lydia? Padahal dia lebih sering buat pusing sebenarnya kadang-kadang. Ya kan? Aku lagi kata Lydia pasti. Tapi maksudku, ini ngebuktiin. Jadi kalau kalian punya pertemanan, persahabatan yang udah lama, lewat dari 4 tahun, karena pola-pola dalam lingkungan komunitas, biasanya 1 tahun itu adalah waktunya berbunga-bunga. 2 tahun udah mulai muncul nih karakter-karakternya. Ada yang mundur lah, ada yang beginilah, ada yang nyari berantem lah. Apalagi tahun ketiga, masuk tahun keempat, itu bisa benar-benar udah gantian orangnya gitu. Jadi, tapi aku cuma mau ingetin, berada di komunitas, tetaplah jadi apa adanya. Dan siap untuk dilukai. Karena semua orang sadar nggak sadar, kita akan saling melukai dan dilukai. Percaya kan? Kadang-kadang ada orang yang sering marah lihat aku nggak negur dia. Padahal mungkin bagi orang yang tahu aku -3, mungkin kan kadang aku buka kayak gini kacamata aku karena capek pakai kacamata. Terus aku nggak ngelihat dia lewat. Terus habis itu dia ngomong, Kak Cika itu mungkin nggak negur aku, ya ampun dia pura-pura baik aja itu dia. Kalau lagi pelayanan aja dia baik gitu misalnya. Bisa aja dong gitu. Tapi itu juga nggak bisa kuhalangi. Sama kayak misalnya nggak semua orang terima misalnya dengan Kak Cika itu dikit-dikit di videoin, tau nggak sih, males banget gitu misalnya. Gak semua orang gitu akan terima dengan kekurangan kita gitu. Atau misalnya dengan Linda, Linda ini orangnya serius sekali loh. Padahal nggak juga, ada juga longgar-longgar ya gitu. Makanya saking seriusnya dia mau lomba masak aja sampai jam 3 pagi ya kan, itu saking seriusnya. Jadi setiap orang akan punya kelemahan, tidak akan ada orang yang sempurna. Jadi kalau kita mau masuk ke sebuah komunitas, kita putuskan bahwa kita memang mau masuk dan mau dibentuk. Karena terbentur. Biasanya pas kita habis benturan, itu akan terbentuk. Apakah terbentuk luka baru atau terbentuk mental baru? Nah, itu pilihan kita. Apakah kita akan mengalami pembentukan menjadi lebih dewasa atau kita akan mengalami pembentukan untuk menjadi lebih mental victim? Itu kembali ke kita. Tapi ingat, terbentuk. Karena kalaupun kita udah dapat gelar, tapi proses nggak akan pernah kelar. Karena apa? Tiap hari kita diproses sampai kita mau mengakhiri hidup kita dari dunia inilah, kita pun tetap akan diproses. Jadi tetap perlu terhubung, dan saat terhubung jadilah apa adanya. Karena yang paling penting kita harus terhubung sama Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Ini yang akan aku bahas malam hari ini. Pertama, kita harus terhubung dengan Tuhan. Ada banyak orang kelihatannya dekat banget sama Tuhan, karena pas ibadah dia duduk paling depan.
Kalau ditanya ayat, dia hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Hafal dia. Tapi nggak pernah terhubung sama Tuhan. Itu tertulis di Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, ini bahaya. Karena Tuhan nggak suka waktu itu sama bangsa Israel yang hanya rutinitas. Tiap hari Minggu, kita 3 servis say gitu loh. Cuma Senin doang libur, Selasa ada live group, Rabu ada prayer night, Kamis live group lagi, Jumat live group lagi, Sabtu lagi, Minggu ketemu Minggu lagi, seharian lagi di gereja. Tapi itu semua jadi rutinitas yang kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan kita itu sendiri gitu. Jadi yang ada itu kita suatu saat begitu kita kena benturan, kita bisa langsung hilang gitu. Kita akan jadikan masalah jadi tempat kita untuk hilang gitu. Jadi yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pada saat kita ngerti hubungan kita dengan Tuhan, ini aku pengen mempertegas sesuatu karena aku melihat di sini kita semua rata-rata pelayanan di gereja. Goals kita sebagai anak Tuhan itu bukan pelayanan. Jangan salah loh. Pelayanan itu cuman ekspresi cinta kita ke Tuhan. Ekspresi kita udah menerima cinta Tuhan juga. Tuhan udah kasih kita talent. Sehingga kita bisa melayani Tuhan. Tapi itu bukan goals kita. Goals kita menjadi seperti Kristus. Itu goals kita semua. Makanya kalau kita cuman kumpul-kumpul aja, tapi nggak terhubung, kita nggak akan nyampe ke goals itu. Gitu. Jadi kita pada saat diproses, kita nggak siap. Kita akan punya banyak penghalang. Gitu. Misalnya kita nggak suka sama seseorang di suatu gereja. Atau yang paling gini nih, aku, aduh hari ini gebetanku kayaknya nggak hadir, dia lagi di luar kota, aku nggak gereja deh. Gitu. Orang yang aku sukai udah nggak di situ lagi, aku pindah deh. Baru atau apa deh. Semua fokusnya seperti itu gitu. Jadi untuk bisa benar-benar terhubung dengan Tuhan, kita harus benar-benar melakukan perintah Tuhan dan terhubung sama Tuhan itu sendiri. Nah, yang Tuhan selalu perintahkan itu adalah selalu berbau tentang seperti ini. Bentar. Ada yang boleh bacain nggak? 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau orang berkata, Bentar, sorry. Slide-nya hilang, Kak. Orang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Benar. Jadi kalau kita ngomong, kita terhubung sama Tuhan, tapi kerja kita sibuk ngomentarin orang, sibuk nyari kesalahan orang, sibuk fokus kita hanya dia tuh gaya dia tuh, aduh ya ampun, kita sibuknya ke situ aja. Kita nggak mungkin deh ngomong kita connect ke Tuhan. Kita lagi nggak terhubung pasti. Pada saat kita mau fokusnya lebih ke orang, maka kita belum terhubung. Aku bisa bilang kita belum terhubung sama Tuhan karena jelas-jelas pada saat kita mulai membenci, kita udah dikatakan Tuhan pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi yang dilihatnya, nggak mungkin mengasihi Tuhan yang nggak kita lihat. Itu udah Tuhan sendiri yang ngomong. Ada satu ayat lagi, siapa yang boleh bacain? Nyok. Atau Noyan aja lagi yang keluarkan. Oke, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Dipertegas lagi kan? 2 kali dia ngomong di sini di ayat ini 9 dan 11. Kita sedang ada di dalam kegelapan. Jadi intinya siapa di kepala kita yang sedang terpikir saat ini? Mungkin kita masih bermasalah dengan orang itu.
Mari kita doa biar kita bisa selesaikan. Jadi kita nggak boleh, karena itu nggak akan sejalan. Nggak akan sejalan dengan mengasihi Tuhan pada saat kita membenci, punya perasaan benci, punya perasaan apa ya? Makanya kegelapan itu akan membutakan mata kita. Ya tapi kan dia begini, mantanku tuh begini loh. Kita nggak boleh benci intinya. Mau dia gimana kita nggak boleh benci. The choice is ours. Jadi ya udah kita pilih aja. Yang kedua, terhubung dengan diri sendiri. Nah, ini banyak lagu-lagu sekuler udah mulai membuka pikiran bahwa kita harus berdamai dengan diri sendiri, kita harus terima diri sendiri. Untuk terhubung dengan diri sendiri, aku ingat ilustrasi di kolam Bethesda. Kalian tahu kan, ada orang yang udah sakit lama, tapi dia, karena kan katanya kolam itu kalau pas lagi airnya naik, kalau kita masuk, itu kita akan sembuh. Tapi dia sendiri nggak bisa jalan. Jadi dia susah. Tapi dia udah berapa tahun di situ nungguin ada orang yang bakal bawa dia ke air itu pas saat air itu bergoyang atau pada pas saat air itu sedang bergelora gitu. Dia masuk harusnya dia sembuh. Nah pada saat itu kalau kalian ingat Tuhan tanya sama dia waktu itu, Tuhan Yesus datang di situ. Kau mau sembuh? Kalau anak zaman sekarang ngejawab pertanyaan kayak gitu, pasti jawabannya, iya Tuhan, menurut lo gue udah lama banget di sini nungguin buat ada orang dorongin aku biar aku sembuh gitu. Kok Tuhan harus nanya lagi sama dia? Gitu loh. Karena terkadang banyak dari kita gak sadar kita lagi sakit. Gitu loh. Makanya kalau kalian kembali aku ingatkan dengan waiting room. Kalau kita sadar kita semua sedang berobat jalan, kita tahu kita lagi sama-sama sakit. Kita nggak akan pernah berusaha ngerendahin orang lain dan ngerendahin diri sendiri. Akhirnya kita akan menerima luka kita sendiri. Pasti kita punya banyak luka-luka dari masa kecil, trauma-trauma dari masa kecil yang sebenarnya kita belum pemberesan. Sehingga itu akan kebawa. Dan terkadang kita akan jadi korban dari luka-luka orang tua kita. Sadar nggak sadar kalian? Terkadang luka-luka orang tua kita tuh nyampe ke kita. Sehingga kita bisa diperlakukan sangat kasar atau kita bisa diperlakukan sangat overprotected sama orang tua kita karena mereka punya luka yang dulunya juga belum sembuh dan itu nyambung ke kita. Tetapi pada saat Tuhan tanya ke kita, kau mau sembuh nggak? Kau mau sembuh nggak? Kau mau sembuh nggak dari luka? Kita harus jawab mau. Maka Tuhan akan kasih kesembuhan karena terkadang rasa sakit akan Tuhan munculkan sebelum Tuhan akan sembuhkan. Terkadang begitu kita nggak sadar kita lagi sakit, itu akan Tuhan buat. Mungkin kita udah lari dari mantan yang satu, tapi kita akan nemuin masalah yang sama dengan orang yang berbeda. Gitu-gitu aja masalahnya. Sama kalau kita punya masalah di gereja, kita pindah gereja, masalah itu akan ketemu lagi. Karena manusia itu kompleks. Soal ketemu manusia, masalahnya sama. Kecuali kita ketemu hewan, udah lain ya. Atau ketemu anggrek, udah lain lagi di depannya. Jadi, maksud aku, ada nggak di sini yang pernah ngerasain kalau masalah aku kok ini aja gitu. Jadi, kok masalahku ini aja gitu. Artinya kita perlu pemberesan dan minta Tuhan sembuhkan. Aku ini contohnya, aku dulu orang kalau nggak suka, ya nggak suka aja. Aku akan bisa buat orang itu tidak terlihat di mata. Itu sakit banget sebenarnya. Aku sakit, dia sakit juga gitu. Tapi aku tahu bahwa aku nggak akan ada gunanya ngelakuin itu semua. Aku nggak akan terhubung ke Tuhan pada saat hatiku itu nggak mengasihi. Dan aku nggak menerima dan minta Tuhan sembuhkan diriku. Jadi mari mulai terhubung dengan diri kita. Sadari lukamu. Apa lukamu saat ini? Jangan mau ditutup-tutupin gitu. Sadarin aja apa lukamu. Jadi yang paling bahaya itu adalah pada saat kita nggak menyadari kita lagi luka, kita lagi sakit, gitu. Kita nggak sadar. Itu yang paling bahaya. Jadi kita nggak minta Tuhan dan Tuhan pun nggak bisa kasih kesembuhan itu. Itu bagaimana cara kita terhubung dengan diri sendiri adalah menerima diri kita, menerima kekurangan kita, dan menerima luka kita. Dan mari kita belajar untuk tidak menjadi palsu, tapi menjadi diri kita sendiri. Nah yang ketiga, terhubung dengan sesama. Ini yang terakhir. Stop menggunakan kata Tuhan, stop menggunakan kata pelayanan untuk lari dari Tuhan. Maksudnya ini kayak gini.
Aku akan kasih ayat dulu deh. Yuk, ada yang mau baca lagi nggak? Kak Ina lah dulu. Bacain. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ngeri kali kan sebenarnya. Coba lu kita rimang-rimang gue. Jadi selama kita masih membenci, kita tuh sama aja dengan seorang pembunuh manusia. Itu tuh gila, bener juga, gila. Rasanya apa yang kita kerjakan tuh sia-sia pada saat kita ngebenci satu orang aja. Yang paling parah itu kalau kita benci diri kita sendiri. Gitu loh. Kita nggak suka sama diri kita nggak bisa terhubung sama diri sendiri, kita nggak bisa terhubung sama Tuhan. Pada saat kita nggak bisa menerima diri sendiri, kita nggak akan bisa terhubung juga sama Tuhan. Dan pada saat kita membenci orang lain, kita pun nggak bisa terhubung sama Tuhan, nggak bisa terhubung sama diri sendiri, nggak bisa terhubung juga sama sesama. Gitu. Ini ada ayat lagi. Nah, ini yang paling penting. Dari tadi aku ngebahas jangan palsu. Ayo Lydia baca itu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan pura-pura, dipertegas. Dan hendaklah kamu saling. Nah, ini sebenarnya pelajaran aku. Sebenarnya ini pun untuk aku. Puji Tuhan kalau kalian semua ngerasa terberkati juga. Tapi aku kadang-kadang ya, aku tuh pengen aku aja yang diperhatiin. Kalau nggak aku diperhatiin, aku kayak ngerasa nggak dihargai lah gitu, merasa nggak dianggap lah gitu loh. Jadi kayak mau aku aja gitu, itu aku yang dulu. Tapi aku belajar bahwa ternyata hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya kalau misalnya ada orang kita kenal, mungkin pula dia nggak nyapa kita, misalnya kita aja yang nyapa duluan. Fokus kita tuh harus Kristus gitu. Ini aku dapat ya. Aku pun masih berjuang ya guys, jatuh bangun. Nggak lah hebat kali aku, karena aku juga masih manusia. Tapi yang paling pasti adalah kita memang harus mengalami pembaharuan setiap hari. Kolose 3 ayat 10 itu akan terus-menerus diperbaharui. Setiap hari kita harus mengalami pembaharuan. Jadi fokusnya tuh harus Kristus. Pada saat kita ngomong, kita harus pikirkan, kita ngomongnya ada tujuan Kristus nggak di sini? Pada saat kita mau kritik orang, kita harus paham, kita ada tujuan untuk memuliakan Tuhan nggak di sini? Atau hanya pengen nyampein ego kita? Karena yang paling sering terluka adalah ego. Karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Itu udah kita bahas kemarin waktu kita belajar dewasa. Kita sering gampang tersinggung karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Ekspektasiku adalah misalnya, aku kalau datang ke gereja, aku berharap tuh greeternya tuh nyambut aku banget gitu. Tapi ternyata waktu itu rame yang datang, akhirnya aku nggak kesambut. Terus aku pulang, siapa yang rugi? Aku sendiri kan sebenarnya. Jadi pada saat kita fokus sama ego, Tuhan udah nggak ada lagi di situ. Jadi mari kita patahkan ego kita sama-sama malam hari ini, belajar sih, nggak bisa kayak ngembaliin telapak tangan, pasti nggak bisa. Karena itu butuh proses. Ingat sekali lagi, terbentuk. Gitu. Jadi, asal mengalami benturan, bersyukur aja dan minta Tuhan bantuin kita untuk terbentuk. Ini ayat yang udah biasa kita dengar. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Aku yakin banget, gak akan semua orang suka sama aku. Demikian pula dengan kalian. Pasti nggak semua orang suka sama kalian. Tapi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tuhan terkadang harus datangin orang yang nyakitin kita supaya kita paham akan sesuatu hal. Kita kan punya sudut pandang yang luas. Kalau hidup kita tuh mulus, kita tuh aja never flat katanya iklan. Tapi kalau kita mulus aja kayak apa gitu, kayak jalan tol mulus, nggak pernah ada masalah. Kita nggak akan dapat apa-apa dalam hidup ini. Kita harus merasa ditinggalin, kita harus merasa disakitin. Kita harus ngerasain untuk
hal-hal yang nggak enak, supaya kita punya pengalaman baru, dan kita akan menjadi lebih tajam, dan kita akan lebih memerlukan Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam komunitas, harusnya hidup kita berkualitas. Ini kuncinya. Kalau komunitas itu membuatmu gimana ya? Karena banyak orang lari dari rumah ke gereja. Dia lari dari kenyataan. Tapi dia aktif di gereja, disuruh menghormati, dia nggak bisa menghormati orang tuanya dengan alasan bla 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 and bla bla bla. Mungkin aku sibuk di luar, tapi aku nggak bisa. Baik di rumah, anak-anakku nggak kurusin. Aku mau lari dari repotnya dunia permama-mamaan ini dengan pelayanan setiap hari di gereja. Itu nggak ada gunanya, karena hidup nggak akan berkualitas. Hidup berkualitas itu dilihat dari mana? Dari buah kita. Kita udah jadi apa? Jadi aku ada satu ayat lagi ya. Ada yang mau baca nggak? Ini akan jadi closing. Ada yang mau baca? Mau nyuruh Nathan baca. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Cuman kasih yang bisa ngikat. Cuman kasih yang bisa nyatuin. Cuman kasih yang bisa nyempurnain. Nggak ada kita. Dalam suatu komunitas, kita bisa saling nerima, itu karena kita punya kasih Kristus yang penuh dalam diri kita. Kalau kita nggak hidup dengan kasih Kristus, kita nggak bisa nerima. Nggak bisa nerima kekurangan Noyan, nggak bisa nerima kekurangan Marco, nggak bisa nerima kekurangan Linda. Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada kasih. Nggak bisa nerima kekurangan Faren. Jadi kayak kita tuh akan fokus sama yang nggak benernya. Kita nggak, karena semua orang punya kelemahan. Gitu loh. Tapi kalau kita punya kasih, itu akan nyempurnain hubungan kita. Pada saat kita terhubung, aku akan terima kelemahan dia. Aku akan terima kelemahan Bang Rio sebagai suamiku. Gitu. Karena day by day, sebagai suami istri pun, yang akan makin keluar itu adalah kelemahan. Gitu loh, bukan kebaikan. Semakin kita kenal, kita akan semakin kebuka kelemahannya. Percaya deh. Mungkin saat ini aku lagi nguatin kalian, tapi jangan salah, aku pun butuh dikuatin sama kalian. Karena kita harus saling gitu. Makanya kemarin Linda pernah bilang, makasih ya Kak udah ngingetin. Next time kalau aku yang lari, kau harus ngingetin, jangan kau tinggalin aku, gitu loh maksudnya. Karena kan kita masih manusia gitu. Jadi kalau Marco yang lari ya kita gimana ya, kita cari laporin polisi aja biar ditangkap di sana. Itu maksud aku. Bagaimana kita bisa menerima kekurangan orang dalam sebuah komunitas? Karena semua orang pasti punya fungsi, karena kita satu tubuh. Semua tubuh punya fungsi. Kita nggak akan pernah bisa merubah orang, sekali lagi aku bilang. Tapi yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Makanya hubungan ke Tuhan, hubungan ke diri sendiri, hubungan ke sama, yang bisa nyatuin itu cuma kasih. Makanya penuhin dulu diri kita dengan kasih. Nggak ada yang bisa selain kasih. Makanya yang tinggal tetap hanya kasih. Selain itu, nggak ada. Ayat terakhir nih, bener-bener ayat terakhir nih. Yuk, saya mau baca. Yuk, si apalah, si Jojo. Siapa lagi? Ayo, Gracia. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Tadi kalau dibilang membenci, kita sama dengan membunuh. Dan kalau kita nggak mengasihi kan belum tentu benci ya. Tapi kalau kita nggak mengasihi, kita ternyata nggak kenal Tuhan. Hey, sekali lagi, mengasihi bukan orang yang baik sama kita. Kita harus mengasihi semua orang dari kalangan apapun. Kita harus mengasihi semua orang dari latar belakang apapun. Narkoba kayak dia, mantan apa kayak dia. Kita harus mengasihi dia. Kenapa? Karena kasih datangnya dari Tuhan. Toh kita juga nggak ada yang benar-benar kali kan hidupnya. Jadi pada saat kita terhubung, kita akan semakin bertumbuh. Itu yang paling pasti sih. Pada saat kita terhubung, kita akan semakin bertumbuh. Ingat, terhubung itu bicara kita jadi rumah. Pada saat aku memutuskan untuk berani memulai live group, aku yakin dan percaya Tuhan bakal bantuin aku. Dan aku nggak boleh fokus sama siapa-siapa aja dan berapa banyaknya. Tapi aku akan fokus sama siapa yang tetap ada
dan siapa yang tetap mau. Dan aku pengen kita saling terhubung di situ. Kita nggak hanya duduk ngumpul-ngumpul ketawa-ketawa, tapi kita nggak saling terhubung. Kita nggak saling mau tahu tentang keadaan orang yang terdekat kita. Kita harus saling mau tahu. Dan jangan hanya kita yang mau diperhatikan. Itu yang paling bahaya. Kita harus saling memperhatikan, saling lebih dulu memberi hormat. Kita masuk ke diskusi deh. Oh ya, beneran, ada diskusi. Yuk, diskusi. Mungkin agak dibaca-baca dulu biar aku tutup. Bagaimana hubunganmu saat ini dengan poin 1, 2, 3 tadi ya? Kamu tipe yang suka lari-lari atau jalan-jalan gitu ya? Kamu tipe yang suka lari dari kenyataan atau mampu bertahan di tengah ombak? Asik. Aku sih dulu tipe yang suka lari. Jujur. Jujurnya aku suka lari dulu. Healingku tuh hilang biasanya dari dunia ini. Menghilang. Jadi kalau kalian tengok aku menghilang, itu aku lagi mengelari dari kenyataan. Bagaimana hubunganmu saat ini? Ada yang mau duluan nggak? Dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama. Emang enak kali harus panggil nama itu ya kan? Karen cantik pakai kali lah dulu coba. Udah tahu aku, pasti aku. Tunggu bentar, bentar. Abis aku sebentar ya. Aku bakal, tapi bentar. Tutup kameranya gue. Ini dia. Aduh. Gimana hubungan? Apa, Kak? Gimana hubunganmu? Udah bagus. Malah aku lagi kena. Padahal aku sengaja dari tadi nggak banyak ngomong. Nah, mana tadi pertanyaannya? Jadi bilang Bang Rio itu. Bagaimana hubunganmu saat ini? Hubungan saat ini ya. Puji Tuhan baik. Untuk aku dengan Tuhan ya baiklah. Semenjak minggu lalu aku ada semenjak aku ada masalah minggu lalu, ketika aku membangun hubungan si Bang Marco, coba membangun hubungan yang lebih baik lagi sama Tuhan, karena aku pribadi menyadari di saat aku lemah dan juga mencoba sering lupa kayak doa saat teduh, itu hubunganku dengan sesama itu asli berantakan. Itu aku sadari sampai sekarang. Pokoknya di saat aku Bang udah hilang loh alisku, Bang. Jangan kayak gitu loh Bang Marco. Kak Ci, udah lah males lah aku. Nggak apa-apa, aku pede aja. Yang penting aku tetap cantik kok. Iya, betul. Itu yang paling betul. Jangan mau diintimidasi sama Marco. Jadi kalau untuk aku pribadi sih, untuk aku di saat hubunganku dengan Tuhan baik, otomatis hubunganku dengan sesama itu pasti baik lah. Kalaupun lagi ada masalah, setidaknya respon hatiku bisa lebih baik. Tapi di saat hubunganku sama Tuhan sedang tidak baik, caraku merespon orang lain juga kesannya ya tidak baik gitu. Kurang sabaran, aku lebih cepat emosi, aku lebih suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Itu aku sadari lah ya. Ya itu kalau untuk hubunganku saat ini ya puji Tuhan baik lah gitu. Baik aku ke keluarga, untuk teman-teman kantor, bos. Bahkan ini aku mau cerita, kemarin tuh kan hari 1 tahunnya peringatan opungku ya. Jadi dari kemarin itu udah di request minta aku balik ke Medan. Cuman masalahnya minggu lalu baru dari Medan dan minggu depan baru dapat cuti. Kemarin tuh aku udah pikir ya udahlah aku bohong aja, aku bohong. Nanti aku bilang aja aku sakit. Kalau sakit kan pasti nggak ditanya-tanyain. Tapi waktu aku tidur tuh kayak seketika aku mikir, Lid, kau udah berdoa, masa kau berbohong tuh hal-hal yang seperti ini gitu. Seketika tuh kayak terus-terusan terulang-ulang di otakku kan. Seketika aku mikir, kayak mana ya kalau aku bilang aku mau ke Medan lagi, yang ada aku nanti dikira ratu cuti, dikit-dikit cuti. Kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya aku beranikan diri paginya aku doa, Tuhan, aku nggak mau bohong, aku nggak suka yang kayak gini. Kalaupun aku jujur, tolong beri pengertian ke bosku. Dan ya udah aku cerita dan bosku kasih aku izin. Jadi kayak gitu guys. Jadi kayak aku ngerasa di saat aku kayak betul-betul apa, pasti setan-setan yang mencoba merasuki hidupku tuh kayak
enggak itu udah nggak benar gitu. Jadi kadang memang hubungan kita sama Tuhan itu membuat kita ada pagar koreksinya sih. Di saat kita ngelakuin hal yang baik dan benar, kalau misalnya hubungan kita tidak baik, mungkin kita cukup memaklumin hal-hal yang sebenarnya bisa kayak nggak apa-apa kita hibulin aja gitu. Tapi kalau kita memang baik, pasti kita mikir kayak ya masa aku kayak gitu, hal kecil kayak gini aja masa tetap kulakuin, emang kok nggak takut ya, gitu-gitu sih. Jadi ya gitulah. Itu kan cuma satu aja pertanyaannya kan. Jadi kau tipe kalau orang yang suka lari dari kenyataan, atau kau tipe Enggak kalau sih. yang bisa menghadapi Enggak atau sih. Aku kebetulan tipe orang yang kalau lagi ada masalah tuh paling nggak bisa berlama-lama sih. Tapi aku tipe orang yang kalau lagi ada masalah ya kasih aku ruang waktu untuk aku bisa mikir. Dan setelah aku sudah bisa mikir dan juga sudah baik, ya aku pengen tuh cepat diselesaikan gitu. Jangan dilarut-larut karena itu hanya membuat beban pikiranku bertambah dan aku tidak nyaman gitu. Dulu aku tuh lebih parah kalau aku nggak suka atau aku memang lagi berantem, kalau bisa ku maki di situ ku maki gitu, saking kayak ungkapan kekesalanku gitu. Cuman kayak seiring bertambahnya usia dan juga ya pengenalan akan banyak hal kayak kedewasaan juga, kayak mikir kalau aku marah sekarang tipenya kayak aku lebih memilih diam sampai aku betul tenang, mau aku nangis menjerit apa segala macam, tapi kalau aku udah selesai kayak udah tenang, kayak aku harus ngomong gitu ya, gitulah. Betul. Iya, betul. Nampak kok. Ada pertumbuhannya. Kalau udah lah Bang Marco, nanti pokoknya aku setiap live group mulai minggu depan aku harus pakai alis daripada aku diketawain. Tapi aku tetap cantik loh kayak gini. Udah. Ini kan memang dari Tuhan. Betul itu. Kan nggak ada statementku bilang itu jelek loh. Astaga. Ya, Abang bilang alisku hilang. Sedangkan tadi Abang bilang Amanda nggak bisa ngomong, ini Abang ngapain alis bisa ih? Bukan ku bilang. Tahu. Lo tadi dia ngerti lo tadi. Bukan ku bilang nggak bisa ngomong, cuman sakit. Bagus lah kalau nggak masih berdebat plan sampai pagi. Kelaparan pakai cantik kali. Salah, cantik pakai alis. Aduh, kakak tahu. Kalian tahu. Begitu keluar pertanyaannya, kata-kata pertamaku adalah oh my God. Ya, kenapa tuh? Ya memang aku hari ini menghadiri acara pada hari ini tuh mau pengakuan dosa. Dan, aduh, apa tadi pertanyaannya, Kak? Kakakku. Pertanyaannya itu udah diketikan Bang Rio pertama. Bagaimana hubunganmu dengan satu tadi Tuhan, diri sendiri, sama terus kau tuh orang yang suka lari dari kenyataan atau kau menghadapi setiap masalah? Hubunganku sama diriku sendiri baik. Hubunganku sama sekeliling baik. Tapi hubunganku sama Tuhan jauh. Kenapa itu? Itulah. Jadi hari ini aku ikut live group pun, maksudnya aku udah berminggu-minggu sih merasa nggak connect aja. Tiba-tiba kayak nggak connect, hambar. Bahkan udah di dalam gereja juga tiba-tiba hambar gitu. Terus hari ini aku ikut live group tuh kayak aku mau mencoba untuk build the connection again. Terus kayaknya ya aku yang nggak cari Tuhan. Biasanya gara-gara apa itu? Biasanya gara-gara ya aku kayaknya apa ya, terlalu sibuk dan kayaknya kemarin tuh anteng-anteng aja, nggak ada masalah. Terus kayak ya udah just live my life. Terus tiba-tiba aku sadar aku jauh itu waktu aku lagi di I See Her. Di situ aku gelisah kali kayak bosen. Padahal aku nggak seharusnya merasakan itu, kayak aku nggak ada di dalam situ gitu, kayak aku nggak masuk, aku nggak ngerti, aku nggak ada dalam situ. Dan tapi kamu nggak di situ gitu ya? Iya, tapi aku sejujurnya udah berusaha, tapi kayak setiap kali aku berusaha tuh kayak diiniin, tapi kayak setelah aku pikir-pikir, bukan aku pikir-pikir, tapi kayak ada suara di hatiku tuh kayak gini, kayak
kau tuh harus lawan itu karena aku tuh lately lagi dilema tuh kayak I'm not good enough untuk melayani gitu kan. Nah, jadi makin ada pikiran itu tuh makin disambar-sambar aku kan, dijauhi terus aku berusaha untuk berdoa tapi gitu ceritanya. Berarti sedang tidak bagus juga hubungan dengan diri sendiri kan? Iya, kayaknya sih ya lari sih aku kayaknya. Tinggal minta sih. Tinggal minta Tuhan sembuhin aku dong. Memang nggak ada cara lain selain mulai lagi memang. Membaca firman lagi. Berdoa lagi. Tapi bagus sih setidaknya kau mendatangkan dirimu ya ke pertemuan-pertemuan gitu. Kau tidak menjauhkan dirimu. Iya, aku sering karena aku udah sadar gitu. Aku udah sadar ini udah jauh kali lah sama Tuhan. Kayak udah nggak bisa lagi. Kayak aku tuh kalau mau ngomong sama Tuhan tuh kayak aku harus ayo make time. Padahal tinggal cakap aja, tapi kayak dicari-cari waktunya. Kayak udah mulai di hubungan yang seperti itu tuh. Terus mulai itulah ngerasa mungkin tuh tentang pelayanan itu. Terus ya udah makanya hari ini memang bener-bener niat aku tuh kayak coba pasti hari ini aku dapat sesuatu. Bahkan tadi aku berdoa, kayaknya aku udah yakin gini, kalau aku udah buat planning, kalau hari ini live group kita di rumah Kak Cika, aku bakal cerita ke Kak Cika. Udah dalam hatiku. Tapi kalau enggak, berarti ya udah gitu. Rupanya pertanyaannya jackpot. Iya. Karena memang setan tuh suka kali gituin kita. Makanya padahal kita cakap aja dimanapun sebenarnya kita udah bisa bangun hubungan ya sebenarnya sama Tuhan. Tapi iblis selalu aja buat ntar aja udah nggak terlalu gini. Tapi memang itu kita harus benar-benar nyadarin kalau kita sebenarnya have authority. Kita tuh punya kuasa sebenarnya. Sebenarnya iblis tuh nggak punya kuasa atas hidup kita. Tapi dia suka gangguin kita supaya kita nggak pakai kuasa itu. Gitu loh. Dia sebenarnya nggak punya kuasa di hidup kita. Karena Tuhan udah mati disalibkan buat kita. Dia nggak punya kuasa sebenarnya. Tapi dia mau buat kita lupa kalau kita punya kuasa. Sebenarnya kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Lagi ngapain kita bisa ngomong sama Tuhan. Karena tembok itu udah dihancurkan saat Tuhan mati di kayu salib buat kita. Jadi kita cuma ngomong, Tuhan, aku udah gini. Sama kayak yang kalian lakukan hari ini, ngebukanya itu di depan kita semua. Kita jadi bisa saling mengingatkan kan poin utamanya gitu. Kita harus setiap cerita yang kita keluarkan, cerita baik atau cerita buruk, itu adalah jadi sesuatu yang bisa saling mengingatkan gitu. Wah, ternyata manusia itu memang semua tempatnya jatuh bangun. Nggak ada yang sempurna. Even aku pun pernah mengalami seperti itu dan bahkan sering seperti itu gitu. Jadi kayak kita bingung. Kadang-kadang kita harus kasih masalah kan baru nyari Tuhan. Jadi Tuhan nanya, kok mau masalah terus gitu loh. Jadi bingung kan. Enggak lah Tuhan gitu kan. Mesti kalau tanya, enggak lah Tuhan, nggak mau masalah lah aku gitu. Tapi kenapa kok seringnya datang ke aku tuh pas kau ada masalah gitu. Itu fakta. Dan bukan itu kayak hampir aku seperti itu gitu. Udah berat kali ya masalah ini datang aku ke Tuhan. Pas lagi baik-baik aja udah. Tapi ya itu sih, terus latih. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Makanya daging ini yang harus rajin dilatih. Latih duduk doa, dengar firman, worship gitu. Iya gitu sih menurut aku. Atau kalian ada yang mau ngasih masukan buat Karen malam hari ini? Gimana caranya mematahkan? Boleh aku kasih masukan, Kak? Ya gimana tuh? Bisa ngomong kan? Gak apa-apa kan? Dekatkanlah sedikit nih kau, biar kau nggak perlu effort. Suara jelas kan? Nggak berisik. Oh, oke. Yes. Sorry kalau pertanyaan agak serius. Lagi mengalami masalah yang betul-betul krusial atau serius, Faren?
Apa Bang? Lagi di dalam atau lagi terbelenggu di salah satu, di mungkin satu atau beberapa masalah yang serius atau privacy atau krusial. Ya, Ya, masalah. gini jawabannya antara iya dan tidak, masalah nggak usah diceritain gitu. Iya sih. Oke. 3 bulan berapa ya aku datang ke Jakarta? Bulan 6 aku datang ke Jakarta setelah selesai cuti. Aku merasakan hal yang sama. Itu posisinya lagi di Medan, lagi 2 minggu di Medan apa gitu. Intinya setiap ke gereja, setiap mengikuti kegiatan-kegiatan pendalaman Alkitab, kacau. Pikiran tuh kacau balau. Pikiran itu seperti apa ya, tidak nyaman lah intinya. Kalau kita di gereja, kalau kita lagi baca firman, kalau kita lagi ikut seperti live group begini, di posisi jasmani kita sangat tidak nyaman, dan kita seperti orang yang di hadapan kaca dan kita sadar kita adalah orang paling munafik. Itu feel-nya seperti itu. Nah, kalau versiku itu biasanya terjadi akibat ketidakseimbangan pikiran gitu. Jadi mungkin ada beberapa part dalam kehidupan kita yang ya aku rasa tidak seimbang dilakukan antara kehidupan duniawimu dengan rohanimu. Aku tidak mau menjustifikasi, tapi apa yang kurasakan pada saat, kenapa Kak? Itu yang terjadi waktu itu denganmu gitu ya? Ya, apa yang kurasakan dan apa cara yang dapat kulakukan. Nah, jadi aku seperti kayak evaluasi lah ya bahasa umumnya, mengevaluasi. Ternyata ibarat apa ya, perumpamaan vertikal dan horizontal yang harusnya di mana kita bisa nggak mengabstraksikan tanda tambah ya, tanda tambah vertikal dan horizontal gitu ya. Nah, kita harus sadar bahwa posisi manusia ada di titik tengah antara hubungan antara vertikal dan horizontal tadi. Gitu. Kita harus berada di posisi di titik tengah untuk mendapatkan keseimbangan kehidupan. Let's say just rohani ataupun kehidupan duniawi itu harus dalam posisi yang seimbang. Gitu. Jadi mungkin ya itu kesadaran Faren tadi bahwa merasa pikirannya terdegradasi akibat kesibukan pekerjaan, permasalahan dengan pertemanan atau keluarga, bahkan hubungan pribadi dengan seorang pasangan, mungkin terdegradasi kehidupan rohani dengan itu semua, sehingga seperti apa ya, kayak kita untuk menyelesaikan ini aja udah terlalu melelahkan, apalagi untuk kita disuruh kembali pulang gitu ke titik awal, padahal tempat kita di titik awal tadi gitu, di titik tengah tadi gitu. Jadi kita kayak ngerasa aduh, terlalu banyak yang harus dilewatin, terlalu banyak harus yang diselesaikan, dan terlalu banyak menyita pikiran bahkan badan jasmani. Jujur Kak, di posisi kemarin itu, di minggu pertama aku datang ke Medan, itu cuti aku yang kedua, betul-betul kayak orang munafik yang datang ke gereja. Itu yang kurasakan. Aku kayak apa sih ini, kok aneh aja gitu, mendengar kok bala firman, worship, praise and worship, aneh aja. Ternyata yang kusadari adalah aku kehilangan keseimbangan dalam pola hidup antara pikiran dan tindakan. Jadi aku hanya bisa membuat perumpamaan vertikal dan horizontal tadi, di mana vertikal adalah hubungan kita dengan Dia dan horizontal adalah sesama manusia. Dan itu lebih panjang ya ukurannya.
Ya, ya. Nah gitu. Oh enggak, sorry Kak, aku koreksi. Kalau dari pribadiku, aku tetap menempatkan posisi di tengah. Karena aku punya teori, ya ini sekedar share. Koreksi aku kalau salah. Jadi teorinya adalah kalau kita memposisikan diri di posisi tengah, artinya kalau bahasa matematika simetris ya, yang seimbang ya antara kiri kanan atas bawah ya, simetris, sama, nggak ada yang timpang gitu ya bahasa matematikanya. Jadi kalau kita berada di posisi tengah, maka kita akan mampu untuk melakukan segala hal sesuatunya tanpa merasa ada beban di dalam badan. Jadi aku kayak temukan teori itu setelah mengalami permasalahan tadi. Jadi kalau aku memposisikan diri di tengah, ya, karena yang aku takutkan, ini pribadi, kembali pengalaman pribadi, yang aku takutkan, ketika aku terlalu ke atas, aku akan mudah untuk menghakimi yang ke kiri dan ke kanannya secara horizontalnya. Gitu. Bahkan ketika aku terlalu ke bawah, turun ke bawah, aku semakin jauh, tidak percaya, dan acuh dengan kiri kananku, tidak peduli. Nah, itu aku belajar kayak sifat dasar manusia lah ya. Dari belajar psikologi juga mungkin bagi teman-teman yang ada yang belajar psikologi itu dipelajari. Sifat dasar manusia itu adalah seperti itu. Ketika Anda melebihi kapasitas, itu akan sangat berbahaya. Mau dalam kehidupan segi apapun. Nah, jadi saranku untuk Faren ya, berhenti dulu sejenak. Berhenti sejenak. Pikirkan kembali. Ya, pikirkan kembali. Lalu meyakinkan diri. Sebenarnya di situ bahwa setiap pengkhotbah selalu bilang janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi nggak ada satu kalimat pun yang dapat menghentikan langkahmu untuk kembali ke dalam keseimbangan itu tadi. Nah gitu. Jadi nggak ada satu benteng yang menghalangi bahwa karena kau udah terlalu jauh, kau nggak pantas untuk kembali. Oh no, nggak bisa gitu, nggak bisa. Kepantasan itu harus kau dapat kembali, harus kau raih kembali. Itu karena menurut versiku bahwa ketika kau mendapatkan titik keseimbangan itu, maka tenanglah pikiran dan jasmani. Jadi kau bisa dengan apa ya, ibarat kalau kita udah menemukan titik keseimbangan tadi, itu akan ini kembali ke judul Kak Cika tadi, terhubung bahwa bagaimana cara melihat si Faren itu hubungannya baik dengan sesama manusianya. Lihat aja cara dia seperti dia ke gereja, dia membagikan firman, dampak dia di kehidupan rohani. Lihat aja dari situ. Sebaliknya, gimana caranya kita bisa melihat si Faren itu hubungannya secara vertikal tuh baik? Lihat aja hubungannya dengan teman-temannya. Kita lihat kehidupan sosialnya. Kalau dia baik, dia berdampak. Nah, itu dia. Ya, jadi terhubung. Nah, ya kembali ke judul Kak Cika tadi adalah terhubung. Ketika mendapatkan titik keseimbangan, posisi keseimbangan tadi, maka terjadilah judul kita kembali terhubung. Kita nggak perlu capek, nggak perlu memikirkan yang terlalu rumit. Apakah kita sudah benar atau salah? Di situ akan ketahuan. Jadi ketika kita melenceng ke kiri sedikit atau kita terlalu ke atas, nah maka posisi kita tidak dalam keseimbangan. Nggak ada yang salah sih, nggak ada yang mau koreksi. Ya. Jadi cara mendapat, ya, maksudnya cara mendapatkan keseimbangan tadi itu hentikan sementara, pastikan apa yang menurutmu salah dan kembalilah, gitu. Pastikan dulu, jangan melangkah ketika masih dalam keadaan emosional. Emosional tuh nggak harus selalu tentang marah-marah, enggak. Ketika kita ceroboh aja, gerasa gerusu dalam mengambil tindakan itu adalah salah satu ketidakstabilan diri kita itu tadi.
dalam hidup gitu. Jadi aku share by ini ya, by experience ya, bukan teori apa, tapi begitulah. Memang kembali lagi setiap orang beda-beda, tapi nggak salah mencoba. Kalaupun tidak berhasil, mungkin Faren memang mengharuskan mencari teori untuk yang cocok ke dirinya sendiri. Gitu. Oke, Yes. sekian dari aku, Kak. Mudah-mudahan bermanfaat, kawan-kawan. Manfaat banget. Gimana menurut Bang Rio dan Kak Ria? Ternyata selain ada Sinta dan Jojo, kita ada Rio dan Ria. Gimana? Itu malam ya. Kak Ria udah lama nih. Gimana? Siapa Ya, nih? kalau menurut aku sih temanya malam hari ini reminder ya buat saya pribadi, buat kita semua terhubung. Kayak tadi kata-kata di awal, kita kumpul tapi nggak terhubung, bener juga kalau kayak charger apa, kepala charger, kabel, kalau nggak dihubungkan nggak berfungsi, berkumpul di satu tempat. Tapi nggak berfungsi gitu ya. Bener-bener kayak, bener juga ya, banyak kita berkumpul tapi nggak terhubung gitu ya. Sehingga tidak ada tujuan. Kalau udah terhubung kan, kabel dan kepala charger itu pasti tujuannya untuk mengisi daya handphone. Jadi ada tujuannya. Sama juga, sama seperti kita kalau berkumpul tidak terhubung, kita nggak punya goals dan tujuan. Apa yang mau kita capai dan apa yang kita harapkan dari perkumpulan-perkumpulan ini tidak ada. Tapi ya puji Tuhan dari live group berdampak ini ya setiap minggu adalah hal-hal baru yang kita dapatkan, yang baru itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sama-sama lah kita semua di sini ya Pak. Sebenarnya sama kayak Farhan. Jadi kalau aku sih tadi terlintas sih masalah komunitas sih. Jadi jangan salah pilih komunitas juga sebenarnya. Kadang-kadang lingkungan yang buruk ini sebenarnya nggak buruknya yang aneh ya, cuman pola pikir aja, paradigmanya nggak fokus ke Tuhan atau nggak fokus. Ada juga perkumpulan yang fokus kepada diri sendiri gitu. Artinya ya kayak sekarang lah kan, yang penting eksis, mencari keeksisan, mencari perhatian dari duniawi itu nggak ada. Itu bakal mengecewakan semua. Ketika kamu mencari untuk terlalu ingin dipuji, ingatlah pasti akan ada kekecewaan. Jadi not focus to yourself, but focus to others gitu ya. Jadi ketika kamu bisa membantu orang lain juga, sebenarnya akan ada feedback untuk diri sendiri sih sebenarnya. Jadi aku belajar sih masalah komunitas tadi ya, karena aku juga udah pernah ngalamin bergaul di satu komunitas yang buruk. Itu jadi lebih berpikirnya lebih nggak berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan duniawi prinsipnya gitu. Jadi kayak sama di keluarga juga gitu, si Anu bisa kok kayak gini, keluarganya aman-aman aja gini. Jadi di firman Tuhan nggak tertulis itu. Jadi kita punya paradigma yang duniawi itu karena berkumpul sama teman-teman yang sebenarnya nggak bagus sebenarnya. Tapi bukan berarti saya menjauhinya, tidak. Tapi saya tidak terlalu banyak untuk berkumpul dan bergaul dengan mereka. Cuman berteman, cuman tidak terhubung lagi gitu. Artinya sama seperti tadi tema kita. Ya, ketika itu saya menghubungkan diri dengan mereka gitu, ingin masuk ke perkumpulan mereka. Ternyata yang saya dapatkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi walaupun saya tidak berkumpul lagi di sana, saya tetap membangun komunikasi dengan mereka. Mungkin say hello, cuman tanya kabar gitu aja. Tapi buat Faren, buat kita semua, kita juga harus hati-hati memilih komunitas. Ya, komunitas itu mempengaruhi perilaku kita. Di firman Tuhan juga dibilang kebiasaan yang baik bisa hilang karena kebiasaan buruk ya. Karena kita sering bergaul dengan orang, dengan lingkungan gitu sih. Kalau menurut aku sih Faren, ya memilihlah komunitas yang baik gitu, yang positif, yang ya bisa relevan, bisa menerima apa kita padanya, bisa mendoakan kita, bisa mendengarkan cerita kita. Kita juga bisa
sebagai listener juga. Jadi kita tidak mesti pintar berkhotbah, bercerita. Kita pendengar aja pun sebenarnya sudah menjadi bantuan bagi buat orang lain gitu. Karena sekarang ini zaman udah sulit sebenarnya. Problem hidup orang udah lebih kompleks ya. Ya mungkin kami kan udah berumah tangga juga gitu ya, kompleks. Jadi kadang-kadang pengen didengar aja sih udah kayaknya udah lepas gitu. Not solution ya, bukan mencari solusi. Kalau solusi itu pasti ada. Cuman kadang-kadang yang di hati ini ada nggak yang mau mendengarkan cerita kita yang konyol gitu, contohnya gitu kan. Kadang-kadang ceritanya kayak konyol gitu. Cuman itulah yang kita harapkan seperti itu. Mungkin dari aku itu aja sih. Ya, Karya kayak mana Karya? Ya dalam kali ya pembahasan malam ini. Ya sebenarnya ya aku juga lagi ini karena selama ini ya aku merasa lebih dari kayak saudara lah dulu ya, nggak usah dulu luar-luar. Itu kalau kita merasa tinggi kita akan jauh pergi gitu dan kita merasa hebat. Aku merasa hebat dari mereka gitu. Ternyata itu salah. Karena ada di atas itu bukan sesuatu yang enak juga sih sebenarnya gitu. Enak itu kalau berjalan bersama-sama, kalau memang kita lebih dari mereka, kita harus bisa membimbing mereka, menjadikan mereka itu setara gitu. Tuhan itu kan melihat semua orang itu setara, nggak ada perbedaannya, kaya, miskin, cantik, jelek. Semua kan di mata Tuhan itu sama. Memang senang kita bilang, oh semua di mata Tuhan sama kok. Tapi melakukannya kan susah ya. Tentu ya. Melakukannya itu susah. Tapi kalau kita tiap hari, ini yang aku latih sekarang ya. Aku latih kayak ada ayatnya, don't judge, don't condemn. Itu setiap hari aku berusaha ketika berdoa itu, kuingatkan ke dalam jiwaku gitu. Aku perkatakan bahwa di dalam Tuhan itu tidak boleh judge, tidak boleh condemn, tapi biarlah keluar dari mulut lidah kita itu kata-kata yang bisa menghidupkan, yang bisa, yang tadinya orangnya lagi down, kita bisa kasih penguatan gitu. Jadi ya kalau hari ini, kalau aku sendiri nggak mau lari dari masalah sih sebenarnya. Masalah apapun aku hadapi, walaupun stres, walaupun ya kadang suka nangis sendiri. Tapi ya ketika aku berjalan dengan kekuatanku sendiri, aku jatuh. Tapi ketika aku menyerahkannya kepada Tuhan, kalau aku connect ke dalam Tuhan, Tuhan itu akan tunjukkan gitu siapa-siapa yang harus aku curhat, siapa-siapa yang harus aku hubungi. Tapi sebenarnya banyak pun yang kuhubungi, banyak pun yang ku tempat curhat yang paling enak itu di dalam Tuhan gitu. Tapi tempat curhat di dalam Tuhan itu bukan berarti Tuhan aku banyak masalah gini, masalahku ini selesaikan ya Tuhan gitu. Bukan begitu sebenarnya. Ketika aku duduk berdoa, Tuhan, apa yang Kau mau? Apa yang Tuhan mau? Bagaimana aku harus hidup? Bagaimana aku harus bicara menyelesaikan ini? Ketika aku meminta Tuhan yang mengajari, maka sejadilah jalan yang baik gitu. Ada jalan keluar, ada damai. Tapi ketika aku Tuhan hanya ngomong aja, Tuhan aku ini, aku curhat, oh Tuhan lakukan ini ya padaku, nggak ada artinya. Tuhan itu mau kita menyerah itu biar Dia yang berbicara, menuntun kita gitu, mengubah kehidupan kita gitu. Kadang kalau dulu ya aku suka tersinggung sih sebenarnya. Kadang cara orang ngelihat aja, ih ini kok ini banget ya, ih ini kok pilih-pilih orang. Suka gitu. Cuma sekarang gitu. Oh ya udah,
Ya, mungkin aja dia begitu. Oh, mungkin aja dia begini. Oh, nggak apa-apa. Tapi apa yang oke, kalau dia begitu, aku harus tidak begitu. Aku udah sekarang begini gitu. Udah ada di hati ini begitu. Tapi ya secara kita berdoa lagi juga harus kita minta Roh Kudus yang menuntun kita. Jangan banyak kali meminta sama Tuhan, Tuhan, tolonglah begini. Jangan paksa deh gitu. Kalau boleh kita duduk menyerah, berserah, Tuhan jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Apa yang Tuhan mau. Semoga permasalahan ini dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Kalau kita berdoa seperti itu, luar biasa. Aku pesanku isi itu aja pada malam ini. Dan temanya, aku suka banget. Thanks, Kak. Sudah hadir ya. Kakak udah jarang-jarang hadir sekali ngomong, ya kan? Kita kan mengatakan yang kita praktekkan gitu. Karena kita sama-sama, maksudnya tadi biar kita terhubung gitu loh. Itu benar. Benar. Ya itu aja sih dari aku. Semoga bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Memang benar, karena kita pernah ngalamin orang-orang yang menengok kita mungkin dari atas sampai bawah gitu, atau gara-gara mungkin kita bukan siapa-siapa, terus kita nggak dianggap orang. Tapi pada saat kita ngadepin itu, kita jadi tahu, kita jangan gitu. Itu yang paling benar. Kita nggak suka kan digituin, kita jangan gitu. Nah itu yang paling penting. Jangan kita fokus, kok dia mau gitu aja sih, gitu. Tapi mendingan, aku jangan gitu, karena itu nggak baik. Ternyata itu nggak enak, gitu. Betul. Luar biasa memang malam hari ini aku sangat terberkati. Ada lagi guys yang mau nambahin sebelum kita tutup? Kayaknya Noyan udah di posisi wena itu dia. Kecapean dari tadi. Ya, Ibu dosen harian ya. Ada yang mau nambahin sebelum kita tutup? Ya. Aku jarang-jarang ngomong ya. Yang jarang-jarang ini, silakan Kak Ina. Mungkin dari segi yang kita sharing malam ini, kayak apa yang dialamin Vera, Marco, itu aku alamin duluan. Sekitar hampir 6 bulan yang lalu ya. Gitu ya. Sebagian di sini ya udah tau lah, dan aku gak perlu sharing lah masalahnya apa. Tapi aku pada saat itu Feren, aku menghilang bukan berarti lari dari masalah, enggak. Tapi aku lebih memilih untuk aku berdamai dengan masalahku sendiri, aku berdamai dengan diriku, dan aku berdamai dengan situasi yang aku hadapin gitu ya. Aku ambil positifnya aja sih, why people judge me so very deeper gitu. Kenapa orang menghakimi aku terlalu dalam. Nah, jadi aku nggak menyalahin orang yang menghakimin aku, tapi aku lebih koreksi diri. Oh iya, mungkin aku nggak harus kayak gitu lagi gitu. Dan sampai ada beberapa WA yang masuk, kenapa nggak datang ke gereja, ayo begini-begini. Karena aku nggak mau datang ke gereja masih membawa luka atau lubang hati yang aku belum bisa tutupi, kecewaan yang belum bisa aku hilangkan dari diri aku. Buat apa aku ibadah tapi kalau hatiku masih kayak yang bawa dendam, masih bawa yang benci. Jadi I'm choosing to be berdamai dulu nih sama diri aku. Tuhan, ini apa yang salah? Tuhan, kira-kira aku langkah apa nih yang bisa aku buat supaya aku bisa be the best person versi aku gitu, supaya juga orang-orang next ketika melihat aku juga nggak kayak gitu lagi gitu. Jadi aku dari bulan April aku memilih menghilang, aku tutup semua komunikasi sampai finally di awal Agustus itu aku datang ke gereja lagi, ke IC. Tapi di saat akhir bulan Juli itu aku berdoa sama Tuhan. Karena kan 7 Agustus itu aku tepat 40 tahun. Jadi aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan ketika 7 Agustus nanti aku memasuki usia baru di 40 tahun, aku mau bilang sama Tuhan bahwasanya aku mau jadi manusia yang lebih baik lagi. Aku mau melakukan semua pekerjaan ini bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Aku sudah memaafkan mereka.
Aku menjauhkan mereka bukan berarti aku benci mereka, tidak, tapi aku lebih menjaga supaya perkataanku tidak lebih menyakiti atau mengecewakan orang lagi. Gitu. Jadi ketika 7 Agustus itu aku perjamuan kudus ya, aku melihat satu ayat yang benar-benar kayak wow gitu, pas banget sama aku itu ya. Terus ketika aku lihat Kak Cika balik ke stage mau nyanyi, situ aku jujur nangis gitu, karena apa ya, kayak ada suatu kerinduan, aku tuh pengen ngomong, pengen ketemu, tapi aku kayak please, gitu. Iya. Waktu 7 Agustus, awal Agustus di minggu pertama tanggal 7 itu aku ngelihat Kak Cika tuh kayak balik ke stage setelah khotbah gitu kan. Aku tuh nangis maksudnya gini, God gitu kan, Tuhan, begitu banyak berita yang aku dapat, berita miring mengenai aku gitu, tapi aku nggak mau terfokus ke berita itu. Aku mau terfokus tetap memperbaiki diri dalam keadaan jatuh bangkit, dalam keadaan jatuh bangkit. Dan di balik peristiwa itu aku sungguh sangat berterima kasih, Tuhan tetap mengirimkan orang-orang baik untuk menguatkan aku. Salah satunya Ci Juli dan Kak Ria. Setiap malam itu Kak Ria kasih ayat, telepon aku, Ci Juli bergantian, terus Kak Cika. Aku jadi kayak bukan minta perhatian, tapi di sisi buruknya aku ada orang yang menerima aku, lubang-lubangnya aku, jelek-jeleknya aku, memang real tanpa munafik ya. Gitu. Nah, jadi aku pernah membaca satu di Instagram bahwasanya nggak peduli seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal atau yang sudah kita baca. Tapi yang terpenting adalah sudah seberapa banyak ayat Alkitab itu yang sudah kita lakukan dan kita praktekkan dalam hidup kita. That's my point now. Jadi poinku sekarang adalah tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi aku mau melakukan firman-Nya. Itu ketika aku bertemu Dennis kemarin, aku salam, aku minta maaf. Meskipun entah siapa yang salah, aku tetap minta maaf. Kemarin mau ngomong sama Stay, sayangnya kemarin waktunya lagi rame ya, jadi nggak sempat ngomong sama Stay. Tapi aku kemarin bilang sama Kak Juli, sama Kak Ria, Kak, aku mau memperbaiki ini. Aku nggak mau hidup dengan penuh lubang yang kayaknya kok kayak susah banget ya, sebenarnya tinggal gampang aja gitu. Tapi aku bilang sama Kak Ria, one day dengan seizin Tuhan, aku minta Tuhan campur tangan. Tuhan, aku pengen damai, aku pengen apa ya, kalau orang-orang menganggap aku berdampak di kehidupan mereka, thanks God. Tapi kalaupun orang kayak tetap membenci aku, itu nggak masalahku lagi. Itu masalah mereka sama Tuhan. Tapi aku sudah membuka hatiku, sudah apa ya, mulai memperbaiki mungkin yang salah kemarin. Aku coba untuk nggak lagi, meskipun sebenarnya kita sebagai manusia tetap membutuhkan pertolongan selain dari Tuhan, kita juga butuh pertolongan manusia kan, gitu loh. Karena kita juga ketika lahir, mati, sakit juga butuh pertolongan manusia gitu. Jadi buat parents sih aku cuma bisa bilang, kita berdamai dulu dengan diri kita berdamai dulu dengan kondisi yang kita hadapin. Kita benar-benar bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nih hidup nggak punya apa-apa selain punya kamu, selain punya Tuhan. Dan apapun sirkulasi, circle apapun yang kita berdiri di tengah-tengah kita bilang sama Tuhan, tolong tetap pegang supaya kita nggak jatuh. Mau perkataan apapun yang, jujur ya, ketika aku pertama datang ke IC itu aku seperti kayak takut ketemu orang, takut kayak ini begini ini. But finally ketika aku minta Tuhan terus, Tuhan ayo teman aku, Tuhan teman ayo gandeng aku, Tuhan ayo katakan bahwasanya I'm good, I'm okay, I'm precious in front of God. Saya berharga di mata Tuhan. Jadi kalau Tuhan, manusia nggak mau memaafkan kita, kenapa kita khawatir? Yang terpenting Tuhan tetap mengampuni kita apapun kesalahan kita. Tapi kita janji itu jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Jujur itu berat, dan siapapun yang tahu masalah ini pasti menganggap itu lebay Kak Ina gitu aja. Menurut mereka lebay, tapi menurut aku itu mental kita habis-habisan. Benar, mental aku dihantam habis-habisan, tapi aku nggak terpuruk. Aku tetap bangkit. Aku bilang sama Tuhan, terima kasih mengirimkan orang-orang yang menghantam mentalku habis-habisan Tuhan. Dan aku berharap aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi versi akunya. Gitu. Jadi sekarang ketika aku selesai ibadah, aku lebih memilih ya, sekedar sapa-sapa and then go home lah gitu, untuk lebih apa ya, kayak nggak terulang lagi, lebih untuk menjaga supaya nggak ada kayak
apa ya, kayak cerita di balik cerita lagi. Jadi itu sih yang aku lakukan sekarang. Aku ibadah, fokus aku ke Tuhan, fokus aku ke worship. Ada yang ngajak aku balik ke LG, thanks God, berarti mereka masih mau menerima aku, buruk-buruknya aku, tanpa peduli isu everything tentang aku di belakang. Gitu loh. Karena aku beranggapan bahwasanya nggak semua kehidupan itu kita harus ikuti sesuai ekspektasi orang. Ya, setuju. Tuhan, aku 40 tahun hidup di dunia ini, thanks God, aku masih bisa menghirup nafas. Terima kasih jika umurku panjang, aku bisa bertemu dengan Natal 2022. Aku izinkan aku untuk berbuat lebih baik lagi kepada orang-orang yang mengintimidasi atau yang menghakimin aku. Tapi jujur, aku nggak ada dendam. Nggak ada dendam. Kalau aku dendam, aku nggak mau ikutin ajakan Kak Cika untuk yuk ikut Aljino. Nggak ada. Berarti aku lah itu ya. Bukan. Kalau aku dendam, waktu kita event di panti asuhan kemarin, aku pasti nggak ikut, benar kan? Aku udah cerita bukan, Ndak? Gitu. Jadi, tapi kenapa? Kenapa aku melakukan itu? Karena yang ku pandang itu bukan kaliannya, tapi aku pandang Tuhannya. Tuhanku itu baik. Jadi ketika aku melayani manusia, aku bukan melakukan untuk manusia untuk mendapatkan pujian, no. Tapi aku melakukan itu untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan saja dikhianati muridnya, tapi dia tetap memaafkan. Dia tetap membasuh kaki muridnya. Kenapa aku yang hanya seonggok kerak lilin gitu ya, nggak mampu memaafkan orang-orang yang kata-katanya benar-benar buat aku tuh sakit. Menurut orang mungkin nggak bisa dimaafin, tapi ya itu tadi, Tuhan mengajarkan aku untuk ayo Ina, kamu hidup karena aku, kamu berbuat baik karena aku. Aku kasih kamu berkat, aku kasih kamu nafas, aku kasih umur kamu yang panjang sampai kamu 40 tahun, itu karena aku. Itu yang aku ingat. Nah, makanya ketika aku melihat Kak Cika kemarin di gereja di awal Agustus, aku nangis. Kenapa? Nangisnya itu aku pengen berpeluk, pengen thanks gitu loh, untuk semua peristiwa yang pahit yang aku alami 6 bulan yang lalu. Terima kasih. Mungkin kalau nggak kayak gitu, kita kayak Kak Cika bilang, aku mungkin nggak akan terbentuk. Terbentuk. Ya. Jadi setiap ketika ketakutan aku mulai terkikis akan negatif thinking orang tentang aku di gereja, aku no problem lah, aku lihat Tuhan loh, gitu. Penting aku selesai ibadah, sapa-sapa sebentar, oke, langsung pulang. Supaya apa? Tidak terjadi lagi kesalahpahaman atau dengar-dengar isu berita burung, entah burung apa, gitu kan. Supaya hati ini tetap damai, menjaga lisan dan pandangan. Itu sih yang aku bisa sharing. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Ina buat pengakuannya itu. Buat yang lain nggak perlu dicari apa masalahnya. Nggak boleh. Cukup orang dalam aja yang tahu. Yang pasti memang harus didatangkan Tuhan rasa sakit itu. Ya, Supaya Tuhan. Buat Kak Ria yang selalu sabar nasihatin aku dan si Juli yang benar-benar mencambuk aku dengan kata-kata mereka yang pada saat itu aku masih belum terima, tapi mereka nggak lelah untuk ayo Kak Ina. Tanpa Kak Ina, LG berdampak tuh nggak ramai. Jadi kayak Samsu ya, nggak ada lo nggak ramai gitu. Welcome home Kak Ina. Itu sih. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bisa nggak sebelum closing kita nanya? Apa Noy? Aku mau nanya. Oh iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Anyway, thank you ya. Dan ini temanya so deep and so good. Ini bukan relate ke masalah Kak Ina sih dan segala macam. Tapi mungkin aku sama Kak Linda itu hampir-hampir mirip. Jadi kayaknya agak-agak ribetnya itu konfrontasi di di colleagues, teman-teman di workplace, di kerjaan. Jadi kan kadang-kadang tuh kan kalau di kerjaan tuh kan, kalau Kak Linda kan udah dari lama kan yang kayak nyari-nyari masalah, terus kayak nyari masalah apa? Nah, aku juga baru-baru ini tuh ada juga kan yang kayak konfrontasi, terus ya gitu-gitulah, makhluk-makhluk kayak gitu kan emang normal kan di pekerjaan. Cuman bedanya kan aku galak kan, jadi aku konfrontasi aja, aku hadapin aja gitu. Kamu tuh gimana gitu? Salah saya tuh apa gitu kan? Nah, tapi tuh
karena firman Tuhan yang kita sharing hari ini tuh aku jadi kayak mikir lagi, soalnya tadi ketemu pasti kerjaan tuh literally tuh kan diam kan. Jadi karena kita menjaga peace di dalam hati, kita yang literally tuh jadi dingin, kesannya tuh jadinya kayak dingin, terus ya literally sorry ada ponakan aku. Jadi literally tuh kayak bener-bener nggak mau lihat, soalnya ini orang tuh kayak di depan beda, di belakang beda, terus kayak siapa sih gitu loh. Gitu. Jadi itu tuh apa ya, salah nggak sih dalam bentuk kasih, karena kan kadang kita mengasihi tapi in reality life itu tuh kita perlu wisdom kan, karena nggak semua manusia itu ternyata sebaik itu, karena ada yang aji mumpung, terus kayak emang literally emang ada manusia toxic. That's life. Iya kan, ya mungkin mereka berproses, cuman apakah salah dalam mengasihi mereka itu? Ya udah kita masing-masing aja ya, atau gimana gitu solusinya menghadapi, karena kita kan akan banyak berinteraksi kan di kerjaan dengan orang-orang yang model-model seperti ini gitu. Pasti. Memang kalau dunia pekerjaan, terus terang pekerjaan nggak semudah itu kita untuk pindah-pindah ya. Pekerjaan itu bukan tempat main-main yang kalau kita nggak suka kita bisa pindahkan. Aku cuma bisa bilang wujud mengasihi itu adalah saat kita bisa menerima situasi yang di luar dari ekspektasi kita. Mengasihi itu adalah wujud daripada kita bisa fokus ke Tuhan pada saat situasinya sebenarnya pengen buat kita nggak bisa fokus ke Tuhan. Paham nggak sih kira-kira? Makanya yang bisa mengikat dan menyempurnakan dan menyatukan itu hanya kasih. Kasih Tuhan harus penuh di dalam kita. Buat kalian yang sedang berjuang di dunia pekerjaan, kasih Tuhan harus tetap penuh di kalian. Makanya terhubung dengan Tuhan itu nggak boleh nggak terjadi. Harus terhubung dengan Tuhan. Kalau nggak, kalian nggak mampu menghadapi itu. Karena itu bukan kuat kuasa kita, tapi itu karena kasih Tuhan, anugerah. Itu anugerah. Jadi setiap kita, kalau kita ngerasa kok aku bisa kuat sampai hari ini, itu anugerah. Itu bukan karena kuat dan gagah kita gitu. Ya kan? Iya kan Megan, dari mana kau? Halo. Betul Kak. Luar biasa. Gitu. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, no. Makanya aku pun gak punya tips sama sekali, Noy. Selain cuma bisa bilang penuhi hatimu dengan kasih Tuhan. Banjirin hatimu dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Itu aja. Jadi kalau aku lagi jauh dari Tuhan, terus aku langsung mikir Tuhan, kau tuh udah baik kali sama aku gitu. Jadi kayak ya udahlah aku coba untuk nyanyi gitu. Jadi kayak tapi wajar kayak jadinya ya udah diem aja, maksudnya ya udah nggak relations aja gitu, jadi ya udah daripada kita mencegah. Wajar nggak sih gitu? Wajar nggak? Kalau menurutku sih Noy gini cuy, kalau dibilang mengasihi dengan diam, kita kan sebenarnya di Alkitab jelas sudah dibilang kalau kita ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan, ya kan? Supaya artinya kita membuat bara api ke dalam kepalanya gitu istilahnya. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan bahkan ketika kita diam, menurut aku tuh bukan, ya aku pribadi juga mengalami itu, kurang bisa komunikasi mengenai ketika aku marah sama orang, aku kurang bisa komunikasi mengenai itu gitu. Jadi menurut aku tuh sebenarnya bukan sikap kasih gitu, tapi kita tuh lebih ke sikap sombong kita dan sikap ego kita gitu. Menurut aku ya. Jadi kita harus benar-benar mau menghambalkan diri kita gitu. Kayak mengasihi itu dekat sikapnya dengan humble gitu. Dan aku belajar itu dan berusaha belajar itu setiap hari, sama seperti yang kurang lebih kayak aduh di tempat kerja itu penuh dengan orang-orang yang ya gitu, dan susah untuk menghambakan diri kita gitu. Tapi ya benar kata Kak Cika, bukan kekuatan kita untuk bisa menghambalkan diri, karena memang kita manusia emang penuh dengan ego, penuh dengan kesombongan gitu. So it's iya, tapi kan
yang you shared last time, you also need wisdom kan, karena in reality you know life kan, right? That's what I mean. Karena kita tuh lihat personality orang tuh kan kita pasti tahu. Sedangkan you juga acknowledge kayak ya kan, right? Jadi bukan masalah kayak loving or not, but being maybe ya mungkin konkretnya sih sebenarnya kayak yang dilakuin Lydia tadi, wisdom gitu. Wisdomnya kita itu lebih kayak kita takes time untuk diam dulu nih. Tapi jangan cuek, tapi tetap harus kita selesaikan, solve the problem gitu. I think konkretnya seperti itu. I got it. Oke guys, udah 9:30. Thank you everyone. Oke, udah nggak terasa jam 9:29. Nanti kita lanjut lagi deh. Kalau kita onsite lebih panjang lagi. By the way, buat yang Dream Team, cuma depan kita install. Jadi mungkin akan kita undur atau kita gimanain, nanti aku info lagi di grup. Tapi bulan ini kita masih bahas tentang komunitas. Jadi masih Ke-mute, Kak. Suaranya hilang. Suaranya hilang, yang penting orangnya nggak hilang ya. Pokok kalau bisa, tadi aku lagi ngomong, kalau bisa jangan putus, jangan bolong, jangan absen ya Karya. Tapi jangan absen, baik kita sama-sama dapat pengetahuan yang benar tentang komunitas. Oke guys, terima kasih guys. Kita akan tutup, kita foto dulu. Nanti hari ini Kak Linda bakal berdoa buat kita. Semoga kalian semua akan semakin terhubung dengan Tuhan. Ada prayer request nggak teman-teman? Kalau ada prayer request, boleh di chat aja. Biar lebih enak nanti doain. Aku sih berharap didoain kesehatan kali ya, Lin. Kayaknya everyone ini gampang sakit ya sekarang. Situasi di mana-mana orang sakit. Bawaannya parno ya kan, tapi nggak boleh juga.